Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Deska Al-Zafila dengan NIM 22035015, Ezidi Putri dengan NIM 22035118, Yulmi Mariani dengan NIM 22035107, dengan asisten dosen Nabilah Ikrimah Ayani, dan dosen pengampu Ibu Putri Dwi Sundari SPD NPD. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengukuran dan ketidakpastian. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah yang pertama mampu menggunakan beberapa alat ukur dasar, yang kedua adalah mampu menentukan ketidakpastian dari pengukuran tunggal dan berulang, yang ketiga adalah mengerti angka berarti. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama adalah alat yaitu mistar, jangka sorong, mikrometer setup, neraca Ohaus, stopwatch analog dan digital, tabung reaksi, dan bahannya adalah plat aluminium dan karton. Selanjutnya adalah teori dasar. Definisi dari pengukuran adalah kegiatan membandingkan ukuran fisik suatu benda atau gejala dengan satuannya menggunakan alat ukur. Setiap pengukuran selalu diikuti oleh ketidakpastian atau error. Penyebabnya antara lain adalah adanya nilai skala terkecil atau NST alat ukur, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan pegas, adanya gesekan, kesalahan paralaks, fluktuasi parameter pengukuran, kondisi lingkungan tempat melakukan pengukuran keterampilan pengamat. Setiap alat ukur memiliki suatu nilai skala yang tidak bisa dibagi lagi. Nilai skala ini dinamakan nilai skala terkecil atau NST dari alat ukur. Ketelitian pengukuran yang kita lakukan bergantung pada NST ini. Angka berarti atau AB menunjukkan jumlah digit angka yang akan dilaporkan pada hasil akhir pengukuran. Angka berarti berkaitan dengan kesalatan relatif. Pengamatan atas suatu besaran fisis biasanya akan berlanjut dengan pengukuran suatu besaran fisis tertentu, misalnya panjang, massa, waktu, tegangan, watt arus listrik, dan lain sebagainya. Untuk dapat melakukan pengukuran dengan baik, kita harus memperhatikan beberapa faktor seperti metode pengukuran, suhu lingkungan, kondisi alat, sampai pada analisis data hasil pengukuran. Dan selanjutnya, koma dapat membuat kesimpulan dari hasil pengukuran yang dilakukan. Pengukuran merupakan bagian dari keterampilan proses sains yang merupakan pengumpulan informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dengan melakukan pengukuran dapat diperoleh besarnya atau nilai satu besaran atau bukti kuantitatif. Dalam pengukuran ada yang dikatakan ketepatan dan ketelitian pengukuran. Ketepatan adalah jika suatu besaran diukur beberapa kali atau pengukuran berulang dan menghasilkan angka-angka yang menyebar di sekitar harga yang sebenarnya, maka pengukuran dikatakan akurat. Praktikum dibutuhkan sebuah pengukuran yang akurat, akan tetapi ternyata tak ada pengukuran yang mutlak tepat. Pengukuran langsung merupakan pengukuran yang dilakukan terhadap besaran pokok objek yang akan diukur seperti berat, panjang, dan suhu. Sedangkan pengukuran tidak langsung ialah pengukuran yang menghitung suatu besaran lain, di mana lainnya didapat dari besaran-besaran lain, misalnya mengukur massa jenis. Dalam pengukuran angka penting atau angka berarti diperhitungkan. Semua angka yang bukan nol adalah angka penting. Angka nol yang terletak di antara angka bukan nol termasuk angka penting. Angka nol di sebelah kanan angka bukan nol termasuk angka penting, kecuali kalau ada penjelasan lain. Misalnya berupa garis di bawah angka terakhir yang masih dianggap penting. Angka nol yang terletak di sebelah kiri angka bukan nol, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Koma desimal tidak termasuk angka penting. Selanjutnya, tabel data akan dijelaskan oleh Deska Abdullah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabel data beserta pengolahan datanya. Yang tabel 1 yaitu NST beberapa alat ukur. Di sini kami mengukur 5 NST dari alat ukur yaitu mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca Ohaus, stopwatch digital, dan stopwatch analog. Yang memiliki NST yaitu yang pertama mistar 0,1 cm, jangka sorong 0,05 mm, mikrometer sekrup 0,01 mm, neraca Ohaus 0,1 gram. Selanjutnya stopwatch digital 0,01 second dan stopwatch analog 0,1 second.
Selanjutnya pengolahan datanya, yaitu MISTAR, skala utama dibagi skala nonius. Rumus ini diperlakukan untuk kelima alat ukur, yaitu yang pertama MISTAR 1/10, yaitu 0,1 cm, jangka sorong 1/20, 0,05 mm, mikrometer sekrup 0,5 dibagi 50 sama dengan 0,01 mm, threshold Hauss 1/10, 0,1 gram, dan stopwatch digital yaitu 1/100, 0,01 second. Selanjutnya analog 0,1. Selanjutnya, tabel data 2 pengukuran tunggal. Objek yang akan diukur yaitu panjang kotak jangka sorong, diameter dalam tabung reaksi, diameter luar tabung reaksi, kedalaman tabung reaksi, dan juga tebal plat aluminium. Hasil pengukuran dari panjang kotak jangka sorong yaitu 26 cm plus minus 0,05 cm, yang mendapatkan jumlah angka penting yaitu 3, KM yang didapatkan yaitu 0,05 cm, dan KR persen yaitu 0,19%. Yang kedua, diameter dalam tabung reaksi. Hasil pengukuran dari pengukuran ini yaitu 11,325 plus minus 0,025 mm. KM yang didapatkan yaitu 0,025 mm, dan KR persen yaitu 0,22%. Yang ketiga, diameter luar tabung reaksi. Hasil pengukuran yaitu 15,06 plus minus 0,025 mm. KM yang didapatkan yaitu 0,025 mm, dan KR persen yaitu 0,16%. Selanjutnya, kedalaman tabung reaksi. Alat yang digunakan yaitu jangka sorong. Hasil pengukuran yaitu 147,45 plus minus 0,025 mm. KM yang didapatkan yaitu 0,025 mm, KR persen yaitu 0,16%. Yang kelima, tebal plat aluminium. Hasil pengukuran yaitu 1,57 plus minus 0,05 mm. KM yang didapatkan yaitu 0,025 mm, dan KR persen yaitu 0,03%. Selanjutnya, yang tabel 2 yaitu pengolahan datanya, yaitu yang pertama panjang kotak jangka sorong. Untuk ketiga, NST yang digunakan sama seperti tadi, yaitu skala utama dibagi dengan skala nonius. Untuk rumus yang digunakan juga sama untuk ketiganya. Yang pertama, panjang kotak jangka sorong, X-nya yaitu 26 cm, delta X yang didapatkan dari setengah dikali NST yang mendapatkan 0,05 cm. KM yaitu delta X sama dengan setengah dikali NST sama dengan setengah dikali 0,1 cm yang mendapatkan hasil 0,05 cm. KR persen didapatkan dari delta X per X yaitu 0,05 cm dibagi 26 cm dikali 100% yaitu 0,19%. Yang kedua yaitu diameter dalam tabung reaksi. Untuk X-nya yaitu 11,325 cm, mendapatkan KM yaitu delta X sama dengan setengah dikali NST yang mendapatkan nilai yaitu 0,25 cm. Persen KR-nya yaitu 0,20. Selanjutnya, karena diameter dalam tabung reaksi, diameter luar tabung reaksi, kedalaman tabung reaksi memakai jangka sorong, maka perhitungannya akan sama. Di sini saya akan menampilkan untuk tebal plat aluminium karena alat ukur yang digunakan berbeda, yaitu menggunakan mikrometer sekrup. Delta X yang didapatkan yaitu setengah dikali NST sama dengan 0,005 mm. KM-nya yaitu delta X sama dengan setengah dikali NST sama dengan 0,05 cm. KR persen yang didapatkan yaitu delta X per X dikali persen KR yaitu 0,005 mm per 15,07 mm dikali 100% yang mendapatkan hasil yaitu 0,03%. Selanjutnya, untuk tabel 3 yaitu pengukuran berulang. Kami mengukur 5 data
dari masing-masing diameter yang mendapatkan rata-rata jumlah yaitu 103. Untuk panjang kotak jangka sorong yaitu 130,2 cm, untuk diameter dalam tabung reaksi yaitu 56,7 mm, dan diameter luar tabung reaksi yaitu 75,66 mm. Selanjutnya, untuk pengolahan data, di sini kami hanya menampilkan satu contoh saja untuk kolom 1, yaitu panjang kotak jangka sorong. Menggunakan rumus yaitu X rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data, yaitu sigma XI per N, yaitu 130,2 cm dibagi 5, 26,64 cm. Dan delta S rentang data dibagi N, yaitu 26,1 cm dikurang 26 cm dibagi 5, yaitu 0,02 cm. KR yang didapatkan yaitu delta X per X sama dengan 0,02 cm dibagi 26,04 sama dengan 0,007 cm. Selanjutnya untuk tabel 4 pengukuran berulang, di sini kami mau mengukur yaitu 10 kali untuk kedalaman tabung reaksi dan tebal plat aluminium. Sigma XI yang didapatkan dari kedalaman tabung reaksi yaitu 46,9 mm dan sigma XI tebal plat aluminium yaitu 15,52 mm. Selanjutnya, pengukuran berulang. Di sini kami hanya mengambil satu contoh data saja, yaitu dari data 1. Untuk rumus yang digunakan yaitu delta X 1 per N akar N sigma X dalam kurung yaitu sigma XI kuadrat per N dikurang 1. Untuk N adalah jumlah data yaitu 10. Untuk sigma XI kuadrat adalah jumlah rata-ratanya, dan di dalam kurung sigma XI adalah data yang didapatkan dibagi yaitu jumlah data 10 dikurang 1 yang mendapatkan hasil yaitu delta X sama dengan 154,33 mm. Selanjutnya, X yang didapatkan dari jumlah data dibagi banyak data sigma XI per N sama dengan 147,45 dibagi 10 yang mendapatkan hasil yaitu 14,745 mm. Kemudian, KR sama dengan delta X per X sama dengan 154,33 mm dibagi 14,745 mm sama dengan 10,5 mm. Selanjutnya, pengolahan data untuk tebal plat aluminium, kami hanya mencontohkan satu data saja dengan rumus yaitu delta X sama dengan 1/10 akar 10 kali 15,52 pangkat 2 dikurang 1,57 pangkat 2 per 10 dikurang 1. Kami mendapatkan hasil yaitu delta X sama dengan 1,635. Untuk KR yang didapatkan yaitu delta X per dibagi X sama dengan 1,635 mm per 0,157 mm yang didapatkan hasil yaitu 10,41 mm. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ezi Dwi. Mulai kan? Baiklah, saya akan membacakan pembahasan dari praktikum pengukuran dan ketidakpastian. Pada praktikum dengan judul pengukuran dan ketidakpastian ini, pertama melakukan praktikum yaitu menentukan NST dari beberapa alat ukur. Yang pertama yaitu mistar dengan NST-nya 0,1 cm, jangka sorong dengan NST 0,05 mm, selanjutnya mikrometer sekrup dengan NST 0,01 mm, neraca Ohaus dengan NST-nya 0,1 gram, dan stopwatch digital 0,01 second, serta analog 0,1 second. Pada pengukuran tunggal, melakukan 5 kali pengukuran. Pertama, mengukur panjang jangka sorong menggunakan mistar, didapatkan panjangnya itu 26 cm. Dengan delta X-nya 0,05 cm, ketidakpastian relatifnya 0,19%. Selanjutnya, pada diameter dalam tabung reaksi didapatkan X-nya itu 11,525 mm dengan delta X-nya 0,025 mm, ketidakpastian relatifnya 0,22%.
Yang ketiga, pada diameter luar tabung reaksi, kami mengukur menggunakan jangka sorong. Didapatkan X-nya 15,06 mm, delta X-nya 0,025 mm, ketidakpastian relatifnya 0,16%. Ketidakpastian mutlaknya yaitu 0,025 mm. Kemudian yang terakhir yaitu mengukur ketebalan plat aluminium. Kami menggunakan mikrometer sekrup dengan NST-nya 0,01 mm, sehingga didapatkan X-nya yaitu 1,57 mm, delta X-nya 0,025 mm, ketidakpastian mutlaknya 0,025 mm, dan terakhir ketidakpastian relatifnya yaitu 0,03%. Setelah melakukan pengukuran tunggal, melakukan pengukuran berulang dengan 5 kali pengukuran. Pertama, mengukur panjang kotak jangka sorong. Pengukuran pertama sampai ketiga mendapatkan hasil yaitu 26 cm. Pengukuran keempat dan kelima mendapatkan hasil 26,1 cm. Dari pengukuran ini didapatkan rata-rata jumlah data yaitu 130,2 cm. Selanjutnya, pada pengukuran diameter dalam tabung reaksi, pengukuran pertama dan kedua mendapatkan hasil 11,325 mm, pengukuran ketiga yaitu 11,50 mm, keempat 11,30 dan kelima 11,25 mm. Dari pengukuran ini diperoleh rata-rata yaitu 11,34 mm. Selanjutnya, pada pengukuran ketiga, yaitu pada diameter tabung reaksi, pengukuran pertama dan kedua memperoleh hasil 15,08 mm. Ketiga, 15,1 mm dan pengukuran keempat dan kelima memperoleh hasil 15,2 mm dan mendapatkan rata-rata dari kelima tersebut 15,132 mm. Selanjutnya, pengukuran berulang dengan 10 kali objek yang diukur yaitu kedalaman tabung reaksi dan tebal plat aluminium. Yang pertama, yaitu pengukuran kedalaman tabung reaksi dengan mengukur objek secara berulang sebanyak 10 kali. Mendapatkan rata-ratanya yaitu 1464,9 mm. Yang kedua, yaitu pengukuran pada tebal plat aluminium dilakukan pengukuran berulang sebanyak 10 kali juga. Secara keseluruhan mendapatkan rata-ratanya yaitu 15,52 mm. Setelah dilakukan semua pengukuran, dapat dilihat perbedaan angka yang terjadi tidak terlalu berbeda jauh. Dari praktikum pengukuran dan ketidakpastian dapat kami kesimpulannya yaitu setelah melakukan praktikum mampu menggunakan beberapa alat ukur seperti mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca Ohaus, dan stopwatch. Setiap alat ukur memiliki NST yaitu mistar 0,1 cm, jangka sorong 0,5 mm, mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm, neraca Ohaus 0,1 gram, dan stopwatch digital 0,01 second serta stopwatch analog 0,1 second. Yang kedua kesimpulannya yaitu mampu menentukan ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran mempengaruhi nilai sebenarnya dari suatu besaran yang diukur. Makin kecil ketidakpastian, makin teliti pengukuran yang dilakukan. Yang ketiga yaitu dengan mengerti angka berarti, maka kita dapat menunjukkan jumlah digit angka yang akan dilaporkan pada hasil pengukuran tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.